Setiap daerah memiliki potensi lokal yang beragam, unik, dan menarik. Mereka memiliki metode untuk hidup dan menghidupkan, bahkan memiliki cara menangkal hoaks dan disrupsi informasi. Apa wujudnya? Dalam studi antropologi, setiap daerah dipastikan memiliki local knowledge atau pengetahuan lokal, local genius atau jenius lokal, dan local wisdom atau kearifan lokal. Tiga potensi lokal ini menjadi harta karun terpendam yang selama ini tak dipahami. Salah satu suku unik di Jawa yang memiliki 3 bangunan peradaban lokal di atas adalah suku Samin yang saat ini masih hidup di daerah Blora, Grobongan, Pati, Kudus, Jepara, bahkan di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Madiun, Jawa Timur. Melalui ajaran adiluhung yang diwariskan 3 tokoh utamanya, Samin Suro Sentiko, Suro Sumanto, dan Suro Samin, mereka mengajarkan banyak petuah hidup. Jika digali dan diaplikasikan dengan serius, kekuatan kearifan lokal ajaran Samin atau sedulur sikap ini sangat strategis, membendung hoaks dan disrupsi informasi. Kearifan ajaran Samin sudah mendunia. Bahkan Presiden Jokowi tahun 2015 bertandang ke sana. Ajaran Samin sangat bernas dan harus didalami untuk menjawab tantangan era revolusi industri dan society ini. Jangan sampai kearifan ini hilang dan tidak diketahui pemuda, sebab gempuran digitalisasi yang tidak diimbangi dengan teknologi budaya akan kering, bahkan berpotensi menghancurkan. Ajaran Samin. Ajaran Samin dikenal Saminisme yang memiliki konsep hidup yang dibangun dari pengembaraan empiris antara manusia, Tuhan, dan alam. Sumber ajaran Samin tak sekadar dari utek-utek atau otak-atik gatuk, melainkan dari rujukan pakem. Mulai dari Serat Jamus Kalimasada yang terdiri atas sejumlah buku. Konsep etika deontologi ini sangat berpengaruh sekira akhir abad ke-19 hingga kini. Dari konsep ini, masyarakat Samin membangun negara batin yang estetis enigmatis. Akan tetapi, masyarakat awam masih menganggap Samin sebagai suku nyeleneh, gila, dan ajarannya sesat. Mulai dari masyarakat Samin anti perdagangan, tidak mau membayar pajak, boleh berzina, dan lainnya. Padahal yang dilarang masyarakat Samin itu meraup banyak keuntungan dengan sesama dalam jual beli. Mereka tak mau membayar pajak bukan pada pemerintah Indonesia, namun gerakan tak membayar pajak itu dilakukan pada saat melawan Belanda. Aku bakal bayar pajak nek pemerintahe wongku dewe. Aku mau membayar pajak kalau pemerintahannya sudah orang Indonesia. Begitu juga dengan tata administrasi. Masyarakat Samin tak mau membuat KTP, surat nikah, dan lainnya, karena hal itu dilakukan dalam bentuk aksi pembangkangan terhadap kolonial Belanda. Namun, mereka dilabeli orang Belanda sebagai suku penentang. Kemudian dihembuskan isu bahwa Samin menghalalkan berzina, padahal mereka hanya tak mau membuat surat nikah, tak taat pajak, dan lainnya. Harusnya ajaran Samin diteliti empiris, tak sekedar lewat buku-buku, jurnal ilmiah, atau berita. Sebab banyak berita hoaks yang melencengkan Samin dan ajarannya. Hal ini menjadi keprihatinan kita, karena gurita hoaks dari tahun ke tahun kian membahana. Tak sekedar memalsukan berita, namun banyak berita hoaks yang disusupi ajaran atau ideologi radikal. Sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Membendung hoaks. Catatan Kominfo menyebut di Indonesia ada 800.000 situs penyebar hoaks. Sepanjang Maret 2019, Kominfo menemukan 453 hoaks. Data ini menandakan hoaks sudah menjadi sarapan dan makan malam yang tiap detik diproduksi untuk kebutuhan tertentu. Tak sekedar lewat berita, hoaks juga berkembang melalui video, suara, gambar, meme, dan lainnya. Maka perlu solusi jangka panjang dan pendek untuk memutus mata rantai hoaks tersebut. Sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya, kita memiliki ajaran lokal, seperti Saminisme yang mendukung narasi terhadap pemberantasan hoaks, radikalisme, dan terorisme.
Dari ajaran Saminisme di atas, jika dirumuskan satu pertama, maka hoaks dapat dibendung. Pertama, jangan dengki dan iri. Sifat ini menjadi sumber orang melakukan apa saja, termasuk menyebar hoaks. Dengki dan iri ibaratnya kakak beradik, sebab dengki dilatar belakangi karena rasa marah berlebihan, benci, tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan atau kesuksesan orang lain. Kedua, jangan suka bertengkar. Narasi ajakan atau larangan ajaran Saminisme kepada masyarakat luas ketika sudah meninggalkan sifat dengki dan iri, yaitu tukar padu. Sebab ketika sudah dengki dan iri, bertengkar adalah potensi berikutnya. Apa wujudnya? Ketika orang sudah tak dengki dan iri, maka mereka pasti cinta damai dan mustahil memproduksi hoaks. Ketiga, jangan suka mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kegiatan mencuri benda, bahkan karya, berita, foto, gambar menjadikan hoaks selalu lahir. Konsep ajaran sedulur sikap ini menjadi poin penting bahwa berlaku jujur harus menjadi panglima dalam menyampaikan informasi. Orang Samin tentu mengajarkan kita, khususnya yang bergerak di dunia media massa, untuk menjauhkan diri dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi. Konsep di atas menjadi nahi mungkar yang harus dilakukan. Sedulur sikap juga memiliki konsep amar ma'ruf yang sudah diajarkan, yaitu konana sabar trokal, sabare dieling-eling, trokali dilakoni. Artinya, manusia hidup harus sabar, kesabaran menjadi pengingat dan jangan sombong. Sedulur sikap juga memiliki konsepsi hidup yang nerima, lakunista ora melik derajat, pangkat, lan kodonyan. Artinya, mereka menerima pemberian Tuhan, tidak berbuat nista, berorientasi pangkat, jabatan, dan berburu dunia saja. Kedalaman dan keluasan kearifan lokal Saminisme ini menjadi bahan baku untuk membendung hoaks. Penyebaran berita bohong dan palsu terjadi karena manusia di era revolusi industri mengalami kekeringan spiritual. Tak sekedar berburu uang, namun mereka menyebar hoaks karena digerakkan sifat dengki, iri, dan suka mencuri. Mereka miskin kesabaran dan kering rasa rendah hati. Sifat dengki, iri, ketidakjujuran menjadi sumber hoaks menjamur. Hal itu dapat diputus ketika ajaran Samin dihayati dan diterapkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari.